Ketika kita bicara teman-teman, meskipun itu di hadapan 10 orang, 100 orang, bahkan Cisue ini pernah bicara di hadapan 1000 orang lebih. Kita waktu mulai bicara aja, satu ruangan itu yang lagi rame bisa diem, bisa senyap dan menyimak omongan kita teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali bersama Cisue nih hari ini. Yang hari ini mau membahas tentang cakra tenggorokan. Apa manfaat cakra tenggorokan di tubuh kita? Cakra tenggorokan itu 3 jari ya di bawah sini ya, teman-teman nih. Di sini letaknya. Ya, yang dimana itu adalah manfaatnya membalance atau memberikan keseimbangan kualitas ucapan dari tenggorokan kita ya. Kalau begitu orang yang kerjaannya jadi sales atau orang yang jadi presenter gitu, cakra tenggorokannya pasti gede dong Ci ya, pasti balance dong. Nggak juga teman-teman. Cakra tenggorokan itu mendeteksi diri kita, soul kita ya, seberapa besar diri Anda melakukan sebuah komunikasi yang mempunyai manfaat banyak kepada orang-orang di sekitar Anda. Kalau misalnya sejago Anda apapun, profesi Anda bisa Anda sales, atau Anda misalnya Anda sales atau Anda presenter, motivator, nggak menentukan cakra tenggorokan Anda juga bagus gitu loh. Kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari Anda sering mengeluarkan sampah dalam ucapan Anda, atau sering membuat seseorang itu kayak, kadang-kadang kita pernah ya ketemu seseorang yang dari ucapan aja dia tuh sering nyakitin orang atau mengkritik. Mungkin mengkritik maksudnya baik ya, tapi kadang-kadang cara menyampaikannya tidak terlalu membangun. Nah, itu menjadi masalah teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan cakra tenggorokan kita ya, sehingga dan mengaktifasi ya cakra tenggorokan kita, sehingga membuat kita bisa kayak apa ya, menjadi seseorang yang ketika berucap ya, kita bisa tahu ucapan aku ini akan bermanfaat nggak ya buat diriku atau buat kamu gitu loh. Dan juga manfaat dari aktivasi tenggorokan ini, cakra tenggorokan ini, kita bisa bicara dengan energi teman-teman. Jadi kayak, kalau kita pernah nggak sih contohnya kayak Bapak Presiden kita deh, Bapak Jokowi ya, itu saya kagum banget sama energi cakra tenggorokan beliau teman-teman. Kenapa? Dia tuh bicara itu tuh santai, tidak mengebu-gebu ya, tidak berapi-api. Tapi kalau dia ngomong apa tuh nancep di otak kita, masuk sampai ke lubuk sanubari kita. Pernah nggak dengar orang kayak gitu? Ya, nggak ada contoh yang lebih sempurna ya Bapak Presiden kita saat ini gitu ya, Bapak Jokowi. Itu cakra tenggorokannya kalau kita ukur itu gila, itu bener-bener perfect banget ya. Kalau ngomong itu meskipun senyum, ketawa, kadang sambil bercanda, tapi itu menghipnotis semua orang. Mau dong kamu bisa melakukan sampai kayak begitu ya. Dan memang kebetulan Cisue ini juga profesinya kan seseorang yang bergerak di bidang multi level marketing ya. Jadi dulu waktu zaman sering melakukan presentasi, nah ini manfaat ketika kita aktivasi cakra tenggorokannya kuat ya, energinya balance gitu ya, kuat energinya ya. Ketika kita bicara teman-teman, meskipun itu di hadapan 10 orang, 100 orang, bahkan Cisue ini pernah bicara di hadapan 1000 orang lebih. Kita waktu mulai bicara aja, satu ruangan itu yang lagi rame bisa diem, bisa senyap dan menyimak omongan kita teman-teman.
Nah, itu kalau kita bicara dengan pengendalian penuh terhadap cakra tenggorokan kita, dan juga asna kita bermain ya saat kita energi cakra asna kita juga memancarkan sinar, karena waktu kita bicara kita selalu mengedepankan logika ya. Terus gimana teman-teman cara mengaktifasinya? Kalau di yoga ya teman-teman, ada satu istilah latihan pernafasan yang bagian pranayama, biasanya kita sebut pranayama ya. Kalau meditasi itu ya teman-teman, itu ada yang namanya ujjayi breathing ya. Bagaimana caranya ketika kita tarik nafas, hembuskan, kita bisa menggetarkan kerongkong, bukan menggetarkan, menyempitkan tenggorokan kita, sehingga kita waktu buang nafas itu kesannya seperti kayak orang mengorok, kayak bergetar ininya. Nah, itu adalah salah satu proses meditasi bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan cakra tenggorokan kita. Ada juga beberapa orang yang menggunakan metode dengan waktu meditasi tarik nafas membayangkan di tenggorokannya ada sinar terang ya. Tapi itu tergantung dari seseorang, fokusnya seseorang loh ya. Dia baru bisa bayangin sinar terang di sini. Kalau dengan ujjayi breathing itu nggak perlu teman-teman, pasti sininya akan berasa. Kenapa? Ketika kita tarik nafas, kita sempitkan sini tenggorok kita buang nafas pun kita tetap sempit tenggorokannya. Jadi otomatis ini bergetar. Dan lama-lama cakra tenggorokan kamu ketika kamu bicara itu pasti lebih terkendali dan berenergi. Bahkan teman-teman yoga aku ya yang belajar ujjayi breathing dari bersama teacherku, yang mau, terutama yang mau yoga online, boleh tuh ikut yoganya Yoga with Jun, yoga online ya. Silakan cek Instagramnya ya teman-teman, promosi ya. Tapi benar-benar serius, aku belajar ujjayi breathing dari teacher Juniwati ya. Itu benar-benar luar biasa, dia ngajarin kita pranayamanya. Jadi udah sampai dari situ saya juga paham bagaimana caranya berbicara dengan energi ya teman-teman ya. Nah, latihan ujjayi breathing itu pasti membuat Anda akan fokus teman-teman. Nggak perlu bayang-bayangin lagi. Kita nanti kalau kita pakai bayangan ya, kita niatnya ngebayangin cakra tenggorokan kita terang. Yang ada nanti bukan terang di sini, tapi terangnya tempat lain, kan repot ya. Ya kalau kita belajar ujjayi breathing, yang kita getarkan sini, otomatis yang ini akan berimpact teman-teman. Ya, jadi itu cara yang paling sederhana buat kita aktivasi cakra tenggorokan kita. Plus dengan apa? Kalau Hama Cisue ini nggak jauh-jauh dari batu teman-teman ya, energi batu-batu alam. Teman-teman bisa memakai beberapa jenis batu, salah satunya adalah cornelian ya teman-teman ya. Cornelian ini unik banget, ada warnanya, ada beberapa macam yang alami ya teman-teman. Warna alaminya itu ada yang putih, kalau dilihat batunya tuh bisa kayak biji es gitu ya teman-teman ya. Atau warna cornelian ada juga yang warnanya merah atau sedikit orange ya gitu ya. Cornelian itu kalau orang-orang Chinese bilangnya batu manau teman-teman ya. Nah, cornelian ini dia sangat bermanfaat untuk membantu seseorang yang tadinya introvert atau seseorang yang sulit banget berkomunikasi. Dia akan membantu mengaktifkan ya cakra tenggorokan Anda, sehingga seseorang itu lebih punya keberanian untuk berkomunikasi ya. Itu manfaat dari cornelian. Selain itu ada juga batu yang namanya kecubung atau ametis ya. Ametis ini juga sering banget dipakai sama orang-orang yang bergerak di bidang sales ya teman-teman ya, karena dia manfaatnya itu membuat seseorang tuh sangat percaya diri untuk bicara. Dan apalagi kalau kita bergerak di bidang sales, kita mau nawarin apapun itu bisa kayak gampang laku gitu loh teman-teman ya. Itu dengan ametis. Tapi banyak banget di luar sana orang ketika mengaktifasi
cakra tenggorokan selalu merepresentasi batunya itu dengan batu aquamarine. Nah, teman-teman perlu diketahui kalau bersama Cisuyeni ya, energi batu itu relate sama cakra bukan dilihat dari warnanya, teman-teman. Ya, tapi dari sifat energi dari batu itu sendiri, teman-teman. Ya, kalau Cisuyeni ya, kalau orang lain mungkin punya metode lain. Tapi buat teman-teman yang punya metode lain, boleh silakan komen ya untuk koreksinya atau untuk insight-nya buat Cisuyeni juga. Buat saya, aquamarine itu hanya simbol warna yang mewakili cakra tenggorokan. Tapi bukan berarti energi batu itu memperbaiki cakra tenggorokan kita atau membuat balance cakra tenggorokan kita. Karena buat Cisuyeni, aquamarine itu lebih ke arah batu yang sifatnya menyembuhkan atau membantu seseorang membersihkan dirinya dari energi negatif. Kenapa bisa begitu? Karena aquamarine itu terbuat dari fosilnya garam ya, teman-teman. Sehingga kita tahu sendiri kalau kita punya energi negatif, kita bahkan body kita scrub kan pakai garam kasar kan, bener kan? Nah, itulah kenapa ketika kamu pakai batu aquamarine itu sangat membantu kamu kalau ke tempat yang agak spooky gitu ya, angker, yang energinya tidak menyenangkan, aquamarine itu sangat membantu ya. Tapi selain itu masih banyak batu lain ya, kayak tiger eye segala macam, itu juga bisa. Cuma memang aquamarine itu dia sangat fokus membantu membersihkan energi negatif dalam tubuh kita ya, teman-teman ya. Oh iya, satu hal lagi, banyak banget orang bertanya juga, Cisuyeni, apakah aktivasi dari cakra tenggorokan itu cuman untuk orang-orang sales atau orang-orang yang jualan aja? Oh enggak, teman-teman. Salah satu yang sangat bermanfaat untuk hubungan kamu dengan keluarga, pasangan, dengan anak-anak kamu. Hubungan kita dengan relationship kita. Bagaimana kamu berucap dengan sadar, bertanggung jawab kepada pasangan kamu. Bagaimana kamu berucap secara sadar dan memberikan ketenangan atau kesejukan kepada anak-anak kamu dan mempertanggungjawabkan semua ucapan kamu. Bagaimana caranya kamu bicara dengan sadar kepada partner bisnis, klien kamu, orang tua kamu, dan kamu bisa mempertanggungjawabkan semua ucapan yang sudah keluar dari tenggorokan dan mulutnya kamu. Ya, sebenarnya lebih fokusnya ke sana sih, teman-teman. Ya, jadi manfaatnya tuh luas banget dan banyak sekali ya. Salah satu manfaatnya adalah kita jadi lebih pinter atau lebih pandai bernyanyi, teman-teman. Itu kan bonus ya, teman-teman ya. Kalau tiba-tiba suara Anda jadi indah ya. Atau setidaknya Anda jadi ngerti nada gitu ya. Nah, itu kan bonus banget ya, teman-teman. Jadi banyak banget manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mengaktifasi cakra tenggorokan. So, buat teman-teman yang pengen belajar Ujjayi Breathing, silakan cek aja di YouTube, banyak banget yang bisa mengajarkan Anda. Atau ya ikut kelas yoga aja. Itu biasanya guru-guru yoga pasti kalau yang senior ada beberapa yang ngerti gimana cara ngajarin untuk melakukan pernafasan Ujjayi Breathing. Dan jangan lupa ketika Anda memakai batu yang pas buat Anda, misalnya contoh, hari ini lagi mau ketemu klien, mau presentasi, pakai teman-teman batu yang mengandung energi sifatnya memperkuat cakra tenggorokan kita. Sehingga kita ketika bicara itu jauh lebih mudah, lebih tenang, dan berenergi ya. Demikian sharing dari Cisuyeni hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan bunyiin loncengnya. Sampai ketemu lagi, see you, bye.